Halo Sobat Fisika, coba perhatikan bangunan di sekitar kita. Gedung-gedung, rumah, jembatan. Bangunan-bangunan tersebut bisa berdiri kokoh karena dalam keadaan setimbang atau seimbang. Seorang arsitek harus mampu menghitung gaya-gaya pada komponen struktur bangunan agar bangunan tersebut tidak roboh. Supaya lebih paham tentang keadaan setimbang ini, mari kita pelajari materi keseimbangan partikel berikut. Halo semuanya, jumpa lagi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita sudah masuk ke materi keseimbangan benda tegar. Untuk pertama, yang akan kita pelajari adalah keseimbangan statis sistem partikel. Dalam sistem partikel, suatu benda dianggap sebagai suatu titik materi. Semua gaya yang bekerja pada benda dianggap bekerja pada titik materi tersebut. Sehingga gaya yang bekerja pada partikel hanya menyebabkan gerak translasi dan tidak menyebabkan gerak rotasi. Oleh karena itu, syarat keseimbangan untuk sistem partikel adalah syarat keseimbangan untuk gerak translasi. Nah, syarat keseimbangan sistem partikel yaitu sigma F sama dengan 0. Dalam hal ini, sigma Fx-nya yang sama dengan 0 dan sigma Fe-nya juga sama dengan 0. Nah, keseimbangan partikel dapat juga terjadi dalam keseimbangan tiga buah gaya. Seperti gambar berikut. Ini ada gaya F1, F2 dengan F3. Nah, sudut di depan gaya F1 ini alfa 1, sudut di depan F2 ini adalah alfa 2, sudut di depan F3 ini adalah alfa 3. Secara matematisnya, keseimbangan tiga buah gaya ditulis dengan persamaan F1 per sin alfa 1 sama dengan F2 per sin alfa 2 sama dengan F3 per sin alfa 3. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar. Di sini ada benda bermasa 10 kg digantung dengan tali, ada tegangan tali T1 dan T2. Yang ditanya adalah jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka tentukan nilai T1 dan T2. Nah, kali ini kita akan menggunakan persamaan yang keseimbangan tiga buah gaya. Nah, di sini ada T1, T2. Perhatikan sudutnya, di sini 60 derajat, 30 derajat. Di sini ada gaya berat ya, jadi kita pakai gaya berat W. W itu rumusnya adalah massa dikali dengan gravifikasi, maka W-nya jadi massanya 10, gravitasinya 10, maka W-nya sama dengan 100 Newton. Nah, sekarang kita lihat sudutnya. Di sini 60 derajat, maka di sini juga 60 derajat. Ingat sudut dalam berseberangan. Di sini 30 derajat, di sini juga 30 derajat. Perhatikan di sini, ini T1 ya, maka ini yang alfa 1, ini alfa 1, ini tegak lurus ya. Ini T2, maka sudut di sini yang alfa 2, ini juga tegak lurus sini. Ini W, ini kita misalkan saja boleh alfa 3 atau di sini kita tulis saja alfa W. Nah, sekarang kita tentukan dulu nilai sudutnya. Untuk alfa 1, ini alfa 1 ya yang ini. Nah, ini kan tegak lurus, jadi nilai sudutnya 90 derajat, di sini 30 derajat. Maka alfa 1-nya adalah 90 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 120 derajat. Sekarang alfa 2. Alfa 2 yang ini 60 derajat, ini 90 derajat. Maka alfa 2-nya adalah 90 derajat tambah 60 derajat, jadi 150 derajat. Baru alfa W. Perhatikan untuk alfa W, ini kan sudutnya ini lurus ya, ini sudut lurus, maka ini nilai 180. Kalau ini 60, ini 30, 60 tambah 30, 90, maka otomatis nilai alfa W-nya adalah 90 derajat. Sekali lagi ini setengah lingkaran, jadi nilai sudutnya 180 derajat, dikurang 30 derajat, kurang 60 derajat, jadi 90 derajat. Nah, kalau sudah, sekarang kita tentukan nilai berapa T1 dan berapa T2-nya. Kita gunakan persamaan T1 per sin alfa 1 sama dengan, karena gaya di sini yang sudah diketahui adalah W, jadi pakai yang W per sin alfa W. Maka jadi T1 per sin alfa 1-nya 120 derajat, W-nya 100 Newton, per sin alfa W-nya 90 derajat. Maka T1 per
sin 120 derajat itu di kuadran 2. Nilainya sin 120 itu sama dengan sin 180 kurang 120. Jadi sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Positif ya, karena di kuadran 2 nilai sinusnya positif. Sama dengan 100 per sin 90 itu 1. Kayak ini kali silang, T1 kali 1, T1, 100 kali 1/2 akar 3, maka T1 nya jadi 50 akar 3 Newton. Nah sekarang kita cari untuk T2 nya. T2 per sin alfa 2, kita pakai hubungan dengan W saja ya, W per sin alfa W. Maka jadi T2 per sin alfa 2 nya 150 derajat sama dengan W nya 100 per alfa W nya 90 derajat. Sin 90 derajat. Maka T2 per sin 150 derajat itu sama juga dengan sin 180 kurang 150, jadi sama dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu 1/2. Ini 100 per 1. Ini kali silang, jadi T2 kali 1, T2 sama dengan 1/2 kali 100. Maka nilai T2 nya sama dengan 50 Newton. Jadi kita dapatkan nilainya T1 50 akar 3 Newton dan T2 nya 50 Newton. Nah sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. 3 buah beban bermasa M1, M2, dan M3 digantungkan dengan tali melalui 2 katrol tetap yang licin. Gambarnya seperti ini. Jadi ada benda 1, benda 2, benda 3 digantung dengan tali ke 2 katrol. Bila sistem ada dalam keadaan seimbang dan M2 sama dengan 500 gram, maka tentukan berapa besar M1 dan berapa besar M3 ya di sini. Jadi berapa M1 dan berapa M3. Nah, kita pakai rumus keseimbangan 3 buah gaya ya. Jadi di sini nanti ada W2, di sini ada W3, di sini ada W1. Nah, perhatikan keseimbangan 3 gayanya di sini ya. Jadi ini tegangan tali di sini, sekali lagi tegangan tali di sini. Ini sama juga dengan gaya dari W1. Ini gaya W2 dan tegangan tali di sini gaya W3, atau ini tulis saja ini T1, ini T3, ini W2. Jadi kita lihat keseimbangan 3 buah gayanya dari sini ya, dari sini. Atau di sini T1-nya itu sama dengan W1, jadi ini sama dengan W1. Ini T3-nya sama dengan W3 ya. Jadi tegangan talinya itu besarnya sama dengan W3. Tegangan tali T1 itu besarnya sama dengan W1. Nah, sekarang kita lihat sudutnya. Ini T1, maka sudutnya yang ini ya, ini dia. Ini alfa 1, baru ini alfa 2, baru ini alfa 3. Kelihatan ya, ini T1, ini alfa 1-nya, ini W2, ini alfa 2-nya, ini T3, ini alfa 3-nya. Berarti tulis di sini saja. Ini alfa 1-nya sama dengan ini 90 derajat ya, berarti 90 tambah 30, maka alfa 1-nya sama dengan 120 derajat. Baru alfa 2-nya itu sama dengan 90 derajat, baru alfa 3-nya itu sama dengan ini ya, alfa 3, 90 tambah 60. Jadi 90 ditambah 60 derajat. Alfa 3-nya sama dengan 150 derajat. Kita pakai rumus keseimbangan 3 buah gaya. Jadi dalam hal ini gayanya adalah W1 per sin alfa 1 sama dengan W2 per sin alfa 2 sama dengan W3 per sin alfa 3. Sekali lagi W1-nya itu sama juga dengan T1, W3-nya itu sama juga dengan T3. W itu rumusnya M kali G, jadi perumusannya seperti ini. M1 kali G per sin alfa 1 sama dengan M2 kali G per sin alfa 2 sama dengan M3G per sin alfa 3. Ini G-nya semuanya bisa diisi bagi ya. Jadi rumusnya tinggal seperti ini. Nah sekarang kita cari berapa M1-nya dulu.
Berarti M1 per sin alfa 1 sama dengan, karena yang sudah diketahui M2, berarti pakai rumus M2 per sin alfa 2. M1 nya itu yang ditanya per sin alfa 1 nya itu 120 derajat sama dengan M2 nya 500 per sin alfa 2 nya 90 derajat ya. Maka jadi M1 per sin 120 itu sama juga dengan sin 60 derajat per 2 akar 3. 500 sin 90 derajat itu 1 kali silang, maka M1 nya sama dengan per 2 akar 3 kali 500. Maka M1 nya sama dengan 250 akar 3. Karena kita pakai gram tadi, maka ini juga pakai gram. Nah, sekarang kita cari yang B. Yang B yang ditanya adalah M3 nya berapa. Berapa nilai M3? Kita pakai rumus M3 per sin alfa 3 sama dengan, pakai hubungan dengan M2 saja ya, M2 per sin alfa 2. M3 nya ditanya alfa 3 nya 150 derajat, M2 nya tadi 500 ya, M2 nya 500 gram per sin alfa 2 nya 90 derajat. M3 per sin 150 derajat itu sama dengan sin 30 derajat. Jadi 1 per 2, ini 500, sin 90 itu 1 kali silang, jadi M3 sama dengan 1 per 2 kali 500. Maka M3 nya sama dengan 250 gram. Jadi kita dapatkan yang M1 nya 250 akar 3 gram dan M3 nya adalah 250 gram. Demikianlah pembelajaran fisika kali ini. Kiranya dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan Tuhan memberkati.